Ya, jumpa lagi di Jagat Review TV. Ya, karena banyak yang minta dipelankan, saya pelankan. Ya, jadi jelas ya. Oke, ini adalah PC desktop dengan form factor all-in-one PC atau sebuah AIO PC. Ya, bukan TV yang satu ini. Tapi menariknya, AIO PC ini juga bisa difungsikan sebagai monitor karena ada konektor HDMI input. Tentunya dia juga punya kemampuan komputasi sendiri. Prosesornya AMD Ryzen 5000 series. Mudah di-upgrade pula karena penutup bodinya untuk mengakses komponen utamanya tidak pakai baut. Ya, ini adalah Dell Inspiron 245415 All-in-One. Oke, di Indonesia AIO PC memang mungkin tidak sepopuler PC desktop rakitan. Padahal AIO PC ini punya beberapa keunggulan, seperti misalnya hemat tempat karena motherboard, prosesor, RAM, dan storage ditempatkan menyatu dalam bodi monitornya. Jadi AIO PC ini cocok banget buat yang rumahnya kecil, apartemen, maupun ruang kantor yang kecil. Atau ya yang punya tempat tinggal kecil lah, kos-kosan mungkin cocok juga ya. Dan ini akan pas juga buat mereka yang menginginkan setup PC desktop yang rapi, estetik dengan kabel-kabel seminimal mungkin. Kemudian dia hemat daya, jadi pengeluaran daya untuk listrik jadi lebih irit dan cocok untuk rumah dengan daya listrik kecil. Layarnya juga besar, jadi kalau dipakai untuk anak, ini jadi mudah diawasi oleh orang tua dan anaknya nggak perlu terlalu dekat-dekat banget. Kemudian dia siap pakai, ini penting banget siap pakai karena tidak semua orang bisa merakit PC ya. Kita nggak perlu repot milih dan merakit komponen satu persatu, dia tinggal pakai aja. Lalu garansi satu pintu untuk semua masalah komponen. Jadi apapun yang bermasalah, yang rusak nggak ribet, datangnya ke satu tempat saja. Jadi nggak perlu mendang-mending bilang mending rakit PC aja ya. Nah, PC rakitan itu akan punya pasarnya sendiri, sementara yang ini punya daya tariknya sendiri. Biasanya sih yang mendang-mending itu karena pengen tapi nggak bisa miliki, jadi mulai deh main mendang-mending. Ya nggak? Udahlah, kita lanjut. Mari kita lihat detail AIO PC dari Dell ini. Untuk prosesornya, dia pakai AMD Ryzen 5 5625U. Arsitekturnya adalah Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, TDP 15 watt, 6 core, 12 thread. L3 cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated graphics-nya pakai AMD Radeon Graphics dengan 448 stream prosesor. VRAM-nya 512 MB. Sayangnya ukuran VRAM-nya di sini nggak bisa diubah ya. Untuk memori atau RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Ya, yang satu ini lengkapnya dengan 2 slot SODIMM, jadi masih bisa ditambah kapasitasnya dan bisa di-upgrade ke dual channel supaya jadi lebih kencang. Untuk storage 512 GB SSD M.2 NVMe dengan ukuran 2230. Ya, 30 ini adalah panjangnya kan. Sayangnya memang SSD yang 2230 ini termasuk langka di Indonesia. Jadi akan sulit untuk cari penggantinya untuk mencari kapasitas yang lebih besar. Tapi 512 GB ini sebenarnya udah cukup besar ya untuk drive C. Nah, untungnya di PC ini ada dudukan untuk storage 2,5 inci SATA. Jadi kalau mau nambah kapasitas tanpa ganggu SSD yang utama, bisa banget. Tinggal pasang aja SSD SATA di sini. Ya, kalau mau hard disk juga bisa sih biar lebih besar ya. Kemudian untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 yang sudah mendukung tentunya Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan Bluetooth versi 5. Untuk power adapter atau power supply-nya 90 watt. Nah, karena ini adalah daya maksimum yang mungkin dicapai, jadi AIO PC dari Dell ini aman untuk rumah yang daya listriknya kecil. Menarik ya? Operating system dia udah pakai Windows 11 dan ini udah bawaan, nggak perlu beli lagi, nggak usah beli lagi, udah ada dari bawaannya ya. Untuk body form factor-nya tentunya all-in-one PC, materialnya perpaduan polikarbonat dan logam. Untuk warna dark shadow gray. Untuk desain tidak seperti PC AIO yang lainnya ya, yang bentuknya seperti monitor PC, yang satu ini justru malah mirip seperti smart TV yang modern ya. Penggunaan arc stand yang menopang dari kanan dan kirinya ini menguatkan kesan dari desain sebuah smart TV. Penggunaan kaki arc stand ini memang membuat AIO PC ini tidak dapat diatur ketinggian layarnya ya, sayangnya ya. Untungnya layarnya ini masih bisa diatur kemiringannya, bisa dimiringin ke depan maupun ke belakang. Iya, secara keseluruhan bentuknya memang benar-benar seperti smart TV dan membuatnya jadi tampil estetik dan
bahkan ditaruh di ruang keluarga pun dia masih keren ya, nggak kelihatan seperti PC desktop gitu, nggak ya. Nah, ukurannya dengan arc stand-nya adalah 54,27 x 41,19 x 19,95 cm. Untuk layar ini ukurannya 23,8 inci, resolusinya adalah 1920 x 1080 pixel, 60 Hz tentunya ya. Ini adalah panel IPS. Menurut Dell, panel ini punya color gamut di 99% sRGB, sementara kalau berdasarkan pengukuran alat kami ya, kecerahan maksimumnya ada di 307 nits saat dalam ruangan, sementara tingkat gamut coveragenya ada di 99,5% sRGB dengan gamut volume di 120,4% sRGB. Jadi sesuai yang dijanjikan, bahkan harusnya diklaim 100% sRGB aja lah ini ya, udah bisa kok. Nah, ini membuat layarnya ini memang jadi cocok sih untuk skenario content creation ataupun nonton film dengan kualitas visual yang optimal. Untuk pengaturan profil warna pada layar ini dapat dilakukan di software Dell CinemaColor dengan pilihan Movie, Comfort View, Sports, Animation ya. Layar ini juga telah memenuhi sertifikasi TUV Rhineland untuk blue light, jadi aman dan nyaman untuk mata kalau mau dipakai mengetik berlama-lama. Kemudian layar AIO PC ini juga menggunakan permukaan anti glare, jadi nggak ada pantulan-pantulan dari lingkungan sekitar, lebih nyaman aja dipakainya. Bingkai layarnya juga sudah pakai desain Infinity Edge Display yang tipis di 3 sisinya. Untuk kamera, AIO PC ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps. Menariknya, kamera ini dapat disembunyikan dan dimunculkan dari dalam bodi, jadi lebih aman dari resiko intipan ya. Hasil pengujian kameranya itu kurang lebih seperti ini, perhatikan. Ya, jadi video ini diambil dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di Dell IO PC. Jadi gimana hasilnya? Nggak terlalu mengecewakan kan? Untuk ukuran sebuah kamera terintegrasi apalagi udah 1080p. Nah, AIO PC ini juga dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara terletak pada area bingkai bawah layar, jadi mengarah langsung ke pengguna. Disediakan software Wave Max Audio Pro untuk mengatur profil suara dan untuk equalizer juga. Kualitas suaranya ternyata terbilang oke di sini nih. Oke banget, bahkan ada depth-nya lantang, jadi nggak perlulah nyari speaker tambahan. Ya kalau tambah speaker lagi mungkin jadi semrawut mejanya ya, nggak usah lah, langsung aja pakai speaker bawaannya. Kita beralih ke konektor dan tombol. Di kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Di bagian belakang ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Satu HDMI input. Ya, konektor ini yang membuat si AIO PC ini bisa difungsikan sebagai monitor karena ada HDMI input ya. Mau dipakai sebagai layar untuk komputer lain juga bisa dia. Mau dipakai sebagai layar untuk konsol itu juga bisa ya. Kemudian ada satu HDMI output, ada satu DC in, ada satu Gigabit Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Lalu ada satu 3,5 mm audio jack, ada satu SD card reader. Sekarang beralih ke bawah, sisi paling kanan kita lihat ada tombol power, lalu ada tombol monitor mode switch. Dengan menekan tombol ini pengguna dapat berpindah antar input tampilan dari AIO PC atau HDMI input. Nah, kita beralih ke cooling sistemnya ya. Sistem pendingin AIO PC ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe dan kipas. Ventilasi udara masuk itu ada pada sisi bawah, sementara ventilasi pembuangan udara panas ada di sisi atas sebelah kiri. Mari kita uji performance-nya. Kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Skor tertinggi yang mampu dicapai itu adalah 1341 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, ini bisa ada di kisaran 1300-an poin selama beberapa kali loop awal. Lalu kemudian setelah cukup banyak loopingnya, dia akan stabilnya turun di 1050 sampai 1060 poin. Skor ini sebetulnya tergolong baik ya. Ini tergolong tinggi sih untuk prosesor 6 core 12 thread yang TDP-nya 15 watt doang. Ya, ini kencang. Nah, untuk suhunya pada saat kita jalankan Cinebench yang tadi ya, di awal itu prosesornya mampu menyentuh 80 derajat Celcius, tapi kemudian dia turun dan dipertahankan di kisaran 70 derajat Celcius. Jadi tidak mengkhawatirkan ya suhunya ya. Untuk konsumsi daya, waktu kita lakukan Cinebench R15 loop, dengan tingkat kecerahan layar kita naikkan sampai 100%, konsumsi daya tertinggi bisa mencapai 57-58 watt saat colongan performa di awal ya. Konsumsi daya kemudian akan turun secara bertahap hingga mencapai kestabilan di kisaran hanya 37-38 watt saja.
Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2022. Ngerender video Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik itu ya, software only single channel 8 GB itu butuh waktu 5 menit 23 detik. Software only dual channel itu butuh waktu 3 menit 12 detik. Kemudian kalau kita pakai OpenCL single channel 7 menit 34 detik dan OpenCL dual channel 16 GB 3 menit 22 detik. Entah kenapa saat pakai OpenCL ternyata waktu renderingnya jadi lebih lama. Anomali ini emang sering terjadi kalau kita pakai OpenCL dengan Adobe Premiere ya. Nah, jadi saran kami kalau di sini pakainya software only aja. Oke, untuk suhunya pada saat ngekspor itu suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai kisaran 65 derajat Celcius aja. Lalu konsumsi dayanya saat kita ekspor pakai OpenCL masih dengan kecerahan layar di 100%, konsumsi daya tertinggi itu hanya di 55 watt saja, kemudian turun perlahan hingga titik stabil di kisaran 40 watt. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve yang versi free di sini. Lagi-lagi kita akan ekspor video Full HD 60 fps. Single channel 8 GB itu butuh waktu 11 menit 19 detik. Sementara dual channel 16 GB itu butuh waktu 5 menit 16 detik. Suhu kerjanya bisa dilihat bahwa di awal prosesor sempat mencapai 70-80 derajat Celcius, kemudian turun ke 65 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya, lagi-lagi dengan layar dengan kisaran 100%, itu bisa mencapai 60 watt dan kemudian dia turun perlahan ke kisaran 41-42 watt. Jadi, dari dua pengujian ini terlihat bahwa video editing masih bisa dilakukan ya, tapi jangan berharap bisa memperoleh kecepatan render yang tinggi. Kalau untuk 1080p 30 fps harusnya PC ini masih cukup oke, terutama kalau udah diupdate ke dual channel 16 GB. Kita lanjut ke storage test. Crystal Diskmark menunjukkan bahwa kecepatan baca dari storage-nya adalah 2418 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 1487 Mbps. Kita lanjut ke gaming gimana? Tapi kita mulai dengan pengujian 3D Mark Firestrike Graphics Core dulu ya. Untuk single channel 8 GB di 2016 poin, sementara dual channel 2x8 GB itu di 3405 poin. Ini berarti ada kenaikan performa grafis sekitar 68% kalau kita pakai dual channel. Jauh sekali. Nah, untuk tes gaming kita uji aja langsung dengan konfigurasi 2x8 GB dual channel, jadi 16 GB ya. Dota 2 1080p fastest render scale di 100% bisa dapat 60-100 fps. Mantap. CS:GO 1080p setting di low kita masih bisa dapat 90 sampai 150 fps. Lalu kita lanjut ke Valorant 1080p low masih bisa dapat 90 sampai 160 frame per second. Wow, mantap. Genshin Impact 1080p lowest tapi render scale-nya masih di 1.0 ya. Mantap nih ya, masih bisa dapat 40 sampai 50 fps. Lalu GTA 5 1080p normal, tessellation-nya di off, kita masih bisa dapat 40 sampai 50 fps. Nah, kerjanya saat kita setengah jam main GTA 5 di sini ya, kita lihat bahwa prosesor dan integrated graphics terjaga di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, untuk main game GTA 5 ini juga konsumsi dayanya dengan layar di 100% nih ya. Konsumsi dayanya itu total sekitar 43 sampai 49 watt aja. Nggak tinggi-tinggi amat ya. Oke, kita tes lagi konsumsi dayanya dengan tingkat kecerahan layar di 100% ya. Untuk nonton 4K YouTube video playback itu ada di kisaran 32-35 watt dengan sesekali dia melompat ke 40 watt. Sementara itu kalau dia idle nggak ngapa-ngapain ya, cuma layarnya tetap terang ya, ada di kisaran 18-21 watt. Kalau diterjemahkan ke pemakaian listrik ya, nah kalau kita mengacu ke pengujian yang tadi, maka dia akan mengkonsumsi listrik kisaran 40-60 watt saat dipakai, nggak pernah nyampe 90 watt, nggak pernah ya. Maka biaya pemakaian listriknya ini harusnya untuk 31 hari dengan asumsi akan dipakai selama 12 jam sehari akan berkisar 21-33 ribu rupiah saja. Oke, untuk harga dia dijual di 11.099.000 untuk unit yang kami uji ya. Nah, untuk bonus pemilihan ada wired keyboard dan mouse, lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021. Yes, ada itu ya, mantep ya. Dan garansinya dapat 1 tahun premium support on-site service. Tersedia juga nih ada varian lain yang pakai AMD Ryzen 3 5425U, RAM 8GB, SSD 256GB, harganya di 9.899.000.
Oke. Pasti masih banyak yang nanya, kalau yang satu ini dibandingkan dengan PC desktop rakitan, harganya lebih mahal atau lebih murah? Nah, untuk prosesor kita ambil untuk rakitan pakai Ryzen 5 5600G yang punya kemiripan spesifikasi dengan Ryzen 5 5625U ini ya. Untuk komponen yang lain kami buat semirip mungkin dengan spesifikasi bawaan Dell AIO PC ini. Hasilnya kami dapat harga sekitar 9,9 juta rupiah dengan konfigurasi seperti yang ada di tabel ini ya. Tentunya ini belum menghitung casing, modul Wi-Fi, Bluetooth, webcam 1080p, keyboard, mouse, speaker, dan tipe panel LCD monitor juga kami abaikan di sini. Ya, jadi sebenarnya harga yang ditawarkan oleh si Dell AIO PC ini masih mirip dengan PC desktop rakitan, tapi dengan segala keunggulan AIO PC yang ringkas dan mudah dipakai tadi. Belum lagi di sini ada garansi satu pintu untuk semua komponen dan layanan on-site service. Iya, diberesinnya di tempat, bukan kalian yang harus bawa perangkatnya ke toko atau ke service center. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaan masih single channel. Saran kami tambah lagi satu keping lagi, paling nggak yang 4 GB lah. Atau akan lebih enak lagi kalau yang 8 GB. Jadi dual channelnya maksimum performance-nya ya. Lalu posisi ketinggian layar ini nggak bisa diatur, hanya bisa ya ditengadahkan atau ditundukkan aja. Dan kemudian jelas ya, prosesornya itu nggak bisa di-upgrade. Tapi ini udah cukup kencang sih sebetulnya ya. Kemudian untuk poin menarik, bentuknya ini unik. Jadi seperti Smart TV. Hemat tempat, hanya seukuran monitor 24 inci biasa ya. Irit daya, ini hemat pengeluaran listrik bulanan, cocok untuk rumah dengan daya listrik yang kecil atau yang nggak mau keluar budget besar untuk listrik. Bisa difungsikan sebagai monitor pula ya. Performa prosesor juga kencang untuk tipenya, masih kuat untuk gaming tipis-tipis, suhu kerja masih dalam batas aman, udah support dual storage juga, layarnya IPS 100% sRGB, konektornya melimpah, Wi-Fi 6 udah ada, Bluetooth 5 udah ada ya, kamera 1080p, suara speaker oke, lantang bener di sini. Ada bonus Microsoft Office pula ya. Nah, AIO PC dari Dell ini punya keunikan yang mungkin jarang ditemukan di merek lain, seperti kemampuannya jadi monitor tadi dan penutup bodinya yang tanpa baut. Jadi relatif mudah untuk mengakses komponen di dalamnya. Pada akhirnya, jika yang dicari adalah keleluasan upgrade dari sebuah PC desktop rakitan, mungkin AIO PC yang ini kurang cocok buat kalian ya. Dibandingkan dengan laptop, juga jelas dia yang satu ini tidak bisa dibawa-bawa. Tapi kalau yang dicari adalah PC desktop berlayar besar yang langsung bisa dipakai setelah dibeli, irit tempat, hemat daya dengan performa masih mumpuni untuk aktivitas yang tidak terlampau berat-berat banget ya. AIO PC seperti Dell Inspiron 245-415 All-in-One ini adalah salah satu pilihan yang menarik yang ada di pasaran saat ini. Untuk anak sekolah, AIO PC ini akan sangat cocok. Layar yang besar tentunya akan lebih sehat dibandingkan penggunaan layar laptop yang kecil. Orang tua pun jadi mudah mengawasinya ya. Untuk mahasiswa bahkan untuk pekerja, selama kebutuhannya terpenuhi, yang satu ini juga tergolong mumpuni dan lagi-lagi layarnya jelas lebih besar daripada sebuah laptop. Untuk kantor jelas sebuah AIO PC seperti ini akan lebih mudah di-manage ketimbang laptop. Jadi saat kebutuhannya adalah sebuah AIO PC, yang satu ini menawarkan fitur dan kemampuan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.